Kalau kaum intelektual sekalian, wah gila, 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 gila. Luar binasa. Guys, baru juga ketua MBG naik haji kemarin. Besoknya langsung ditangkap oleh polisi. Ditangkap oleh Kejagung di rumahnya. Jam 4 pagi dini hari. Wow, gila, 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 gila. Bayangkan, baru juga dia berdoa di Arab, ya, baru juga dia umroh, naik haji, gitu ya. Belum diresmikan gelar hajinya, belum diundang satu kampung gitu ya. Biasanya kan diundang satu kampung tuh ya, untuk meresmikan gelar hajinya gitu ya. Walaupun gelar haji itu sebenarnya gelar ledekan bagi orang Belanda gitu ya. Tapi ya, bayangkan ya, baru juga nyampe di Konoha, coy ya. Baru juga nyampe. Tapi sudah ditangkap oleh Kejagung. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika ketua MBG ini pergi berhaji, apakah dia menggunakan dana korupsi? Apakah dia menggunakan uang korupsi? Kalau kita menggunakan, ya, kalau misalnya, ya, ini misalnya, kita menggunakan dana korupsi ya atau uang haram untuk berhaji, apakah itu halal atau tidak? Apakah itu bisa diterima oleh Tuhan atau tidak? Apakah doa kita itu nyampe ke surga atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian ketika ketua MBG ini berdoa di Arab gitu ya, di Mekah gitu ya, apakah dia mendoakan Tuhan, tolonglah, please lah Tuhan, jangan sampai kasus korupsi saya ini ketahuan gitu. Jangan sampai kasus korupsi saya yang saya bikin yayasan dapur MBG dapat penghasilan 1 miliar per hari. Jangan sampai ketahuan ya Tuhan. Apakah dia berdoa seperti itu? Jadi di Konoha itu, koruptor itu sangat religius guys di Konoha. Saking religiusnya ketika mereka berdoa, mereka memohon kepada Tuhan supaya jangan ditangkap oleh KPK gitu. Tuhan tolonglah, korupsi saya itu jangan sampai ketahuan. Please lah Tuhan gitu. Saking religiusnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau ketua MBG ini berdoa kepada Tuhan, lalu kenapa kasusnya bisa ketahuan? Kenapa gitu? Harusnya kan kalau misalnya dia berdoa kepada Tuhan gitu ya, kenapa kasusnya bisa ketahuan gitu? Kenapa? Apa alasannya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Kenapa orang yang pergi ke Mekah itu ya biasanya dicurigai korupsi. Gak semuanya tapi disclaimer-nya. Kalau pejabat ya, ya seperti yang kemarin juga gitu ya, pejabat oknum BUMN gitu ya, oknum BUMN, Bank BNI yang dapat dana korupsi dari umat Katolik gitu ya, pergi ke luar negeri lalu setelah itu ditangkap gitu ya, pergi umroh setelah itu ditangkap. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini kebetulan atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Why? Kalau kita meyakini bahwa agama kita atau Tuhan kita yang paling benar, yang paling luar biasa, paling perkasa, maha kuasa dan sebagainya. Lalu ketika kita naik haji misalnya, berdoa kepada Tuhan, lalu kenapa bisa ketahuan gitu ya, ketangkap gitu ya? Kenapa gitu? Sementara orang yang jarang berdoa gitu ya, nggak semua tapi disclaimer-nya, karena yang jarang berdoa di Konoha itu cuma 0, sekian persen ya. Warga Konoha itu salah satu warga yang paling rajin berdoa di dunia. Bahkan ya para koruptor juga ketika mereka mau nyolong duit ya, mau korupsi, ya koruptor di Konoha itu berdoa dulu gitu ya. Jadi pencuri di Konoha, mafia dan lain sebagainya, biasanya mereka berdoa dulu ya. Sebelum mencuri mereka berdoa dulu kepada Tuhan. Tuhan, please lah, saya mau mencuri malam ini ya, supaya aksi saya itu jangan ketahuan. Lindungi saya Tuhan gitu ya. Pencuri di Konoha seperti itu guys. Makanya ada istilah mafia religius gitu ya. Jadi ketua MBG ini ya, menurut keyakinan saya dia berdoa dulu gitu ya di tanah suci. Tuhan, lindungilah semua kesalahan saya, kebodohan saya, ketololan saya gitu ya, korupsi saya. Bayangkan 1 miliar cuy per hari, 30 hari 30 miliar.
Per tahun berapa coba? Gila banget. Pantesan ya ketua MBG ini, ya mantan ketua MBG ini mengatakan kita harus ya bikin MBG di tanah suci gitu ya, di Arab Saudi gitu. Apa hubungannya? Kita bikin MBG sementara di Konoha juga belum rata gitu. Ini ngaco ya. Dari mukanya juga kelihatan ngaco gitu ya. Tapi sayangnya diganti dengan wakil yang lebih ngaco lagi gitu ya. Wakil ini kayaknya ngaco gitu ya. Emang gak ada orang lain gitu ya? Ada banyak kok orang yang jujur di Konoha, tapi orang yang jujur di Konoha itu biasanya nggak suka masuk partai. Sebenarnya jabatan-jabatan yang ada di pemerintahan sekarang ini dipengaruhi oleh partai. Ya, kenapa wakil daripada ketua MBG sekarang ini diangkat gitu? Ya karena dia mendukung Pak Prabowo zaman dulu, budi ya, balas budi gitu ya. Jadi politik di Indonesia itu politik balas budi ya. Kalau kita mengabdi sama partai, walaupun kita korupsi, jahat dan sebagainya, kita dapat jabatan gitu. Jadi intinya partai. Saya membocorkan di sini ya. Intinya itu adalah partai. Jadi gini guys ya. Kalau misalnya nih ya, warga Konoha itu serius dalam beragama, ya maksudnya agama itu mengajarkan kejujuran gitu ya. Banyak tuh warga Konoha mengatakan, jangan salahin agamanya dong, salahin orangnya, ya. Jangan salahin agamanya dong, jangan salahin pemuka agamanya dong, salahin orangnya. Jangan salahin agamanya dong, salahin koruptornya. Nah, kalau misalnya si koruptor itu meyakini, misalnya, meyakini ya, kalau gua pergi ke Timur Tengah misalnya, ya, kalau gua pergi ke gurun misalnya, ya, gua melakukan ritual-ritual di gurun ya, bukan di gunung ya. Lalu dosa gua hilang ya. Apakah ini sebenarnya alasan daripada koruptor-koruptor di Konoha itu sehingga mereka tidak kapok dengan korupsi? Saya cuma bertanya guys ya. Misalnya nih ya, ya mereka korupsi 1 triliun misalnya. Ya, pergi ke umroh itu ya, atau naik haji itu, katakanlah misalnya nih ya, habis 1 miliar gitu ya, beramai-ramai misalnya. Lalu 990 miliarnya itu kemana? Ya misalnya dibangun rumah ibadah misalnya dan sebagainya gitu ya, masih sisa gitu ya, sekitar 800 M lah gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan, apakah mereka itu berpikir, ya kalau gue pergi ke tanah suci kan dosa gue kan kehapus, tapi kalau gue kan masih untung tuh ya yang 800 M ya. Ya hitung-hitungan bisnis itu lebih menguntungkan ya. Itu dari sudut pandang para koruptor ya. Paling di penjara nanti 4 tahun, 5 tahun selesai. Gua nyogok nanti, oh ya masih bisa gue dapat sekian ratus M gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan, apakah dalam bisnis ini menguntungkan? Ya dari hitungan bisnis ini menguntungkan. Tapi disclaimer jangan di ini ya, jangan di pelintir ya guys ya. Tapi dari sudut pandang keimanan, apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Gini guys ya, warga Konoha itu kan banyak percaya kalau pergi ke tanah suci itu dosanya kehapus gitu ya. Ada yang percaya seperti itu ya warga Konoha, nggak semuanya tapi disclaimernya. Tapi kalau misalnya mereka korupsi ya tiba-tiba pergi ke sana gitu, apakah ini yang mempengaruhi gitu ya? Ya mereka semakin semangat korupsi gitu, ya nanti gue pergi ke tanah suci kan bisa kehapus dosa gue, bla 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 seperti itu ya. Apakah ini mempengaruhi atau tidak? Saya cuma bertanya ya, saya tidak memberikan jawaban gitu. Apakah ini alasannya kenapa koruptor di Konoha itu makin merajalela gitu? Karena nanti juga gue bisa ini kok ya bisa kehapus dosa gue gitu ya. Lalu bagaimana dengan agama Kristen? Dalam agama Kristen ya menurut keyakinan saya ada penghapusan dosa kan? Ya, koreksi saya kalau salah ya. Nah, apakah ini sama gitu ya kalau kita pergi ke tanah haji gitu ya, atau ke Arab gitu ya, ke gurun misalnya. Apakah ini sama konsepnya gitu ya? Bisa menghapus dosa gitu? Nah, apakah ini alasannya kenapa negara-negara yang rajin berdoa, rajin ibadah itu selalu nomor 1 negara paling korup di dunia? Jadi menurut data, ya lagi-lagi kita bicara pada data, ya, saya tidak ngarang di sini ya. Menurut data dari penelitian indeks corruption, ternyata negara yang paling tidak korup, negara yang paling jujur, negara yang anti dengan korupsi itu adalah justru negara-negara yang tidak si paling beragama atau tidak peduli dengan agama, seperti negara Swedia, Finlandia dan lain sebagainya. Negara-negara yang bersih dari korupsi itu adalah negara-negara yang tidak terlalu peduli dengan agama. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini alasannya gitu ya?
kalau kita beragama itu, oh nanti juga dihapus kok dosa kita kalau kita korupsi. Ya nanti kita pergi ke Timur Tengah misalnya, kita melakukan ritual bla 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 gitu ya. Nanti dosa kita kehapus kok gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini alasannya gitu? Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya, saya tidak akan berpihak di video ini ya. Saya cuma bertanya gitu, apakah ini alasannya? Kenapa negara-negara, biasanya negara yang korup di dunia ini adalah negara si paling beragama, bukan negara yang tidak peduli dengan agama. Kenapa? Bukan berarti saya nyuruh yang untuk tidak beragama ya, disclaimer ya, nggak semuanya seperti itu, tapi rata-rata menurut data, ya kita bicara by data coy, Indonesia itu salah satu negara paling korup di dunia. Karena apa? Karena Indonesia tidak masuk negara paling anti korupsi di dunia, 10 besar nggak masuk. Kita tuh nggak masuk 10 besar. 10 besar itu negara-negara Kanada, ya, Norwegia, Finlandia, negara-negara Eropa gitu. Padahal mereka itu paling tidak peduli dengan agama. Nah, anehnya ketika dulu Eropa itu mabuk agama, ya peduli dengan agama, justru mereka itu masuk negara paling korup. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini ada pengaruh daripada agama atau tidak? Saya tidak akan menyimpulkan, Anda yang menyimpulkan. Biasanya warga Konoha itu akan mengatakan, oh jangan salahin agamanya dong ya, selain oh ininya dong orangnya. Bagaimana mungkin kita tidak mengatakan bahwa agama itu tidak mempengaruhi kalau banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Ya, cara makan, cara minum ya. Ayat-ayat kitab suci itu kan mempengaruhi hidup kita kan? Iya kan? Iya nggak sih? Ayat kitab suci itu mempengaruhi pola pikir kita. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa jangan salahin agamanya dong, salahin orangnya gitu. Kalau ada ayat-ayat kitab suci ya, ayat-ayat perang misalnya, ayat-ayat penebusan dosa misalnya, lalu ini dimanfaatkan gitu ya, orang-orang tertentu, apakah ayatnya berpengaruh? Saya coba bertanya. Kemarin saya nanya ini sama guru gembul ya, saya mengatakan, apakah ayat-ayat perang itu mempengaruhi orang jadi membenci agama lain gitu? Guru gembul mengatakan, ya nanti akan saya upload di part 2 ya. Mungkin lusa atau 2 hari kemudian ya. Guru Gembul mengatakan, sebenarnya agama itu kan bisa ditarik-tarik kemana-mana, kata Guru Gembul ya. Mau baik bisa, mau kemana bisa, mau jadi seperti pasal karet gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini mempengaruhi atau tidak? Ya, Guru Gembul mengatakan ya, menurut keyakinan Guru Gembul, ini kayaknya nggak berpengaruh, kata Guru Gembul. Tapi saya nggak sependapat dengan Guru Gembul. Ya, menurut keyakinan saya ini berpengaruh gitu ya. Kalau ada ayat-ayat yang mengatakan misalnya nih ya, dosa kamu bisa kehapus kalau kamu melakukan ini, melakukan itu, melakukan ritual ini. Nah, apakah ini mempengaruhi oleh para koruptor itu semakin semangat korupsi? Ada yang mengatakan kitab suci nggak berpengaruh kok, ayat nggak berpengaruh. Tapi kalau isi ayatnya itu mengatakan lu jangan korupsi, lu jangan berbohong, lu harus jujur, apakah itu bisa dimanfaatkan? Ya kan itu yang jadi pertanyaan. Mohon maaf bagi yang untuk video saya agak ini ya agak semangat ya, karena ini pembahasan yang sangat luar biasa gitu. Banyak orang mengatakan agama itu tidak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Bagaimana mungkin agama tidak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa kalau banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama? Bagaimana mungkin? Makanan juga diatur agama, coy, ya, halal dan haram gitu. Politik juga gitu ya, pilihlah pemimpin yang seiman gitu. Ada ayatnya tuh ya, kemudian pertemanan juga, jangan berteman dengan kafir gitu dan sebagainya. Bagaimana mungkin? How? Bagaimana mungkin agama tidak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Ya, apakah ini alasan kenapa negara yang paling anti korupsi di dunia ini adalah justru orang yang tidak peduli dengan agama? Negara-negara yang mayoritas ateis, agnostik gitu? Saya cuma bertanya ya guys ya, saya tidak menyimpulkan, Anda yang menyimpulkan ya. Ya, mohon maaf saya agak sedikit bikin Anda pusing gitu ya. Tapi tujuan saya itu baik sebenarnya, nggak bukan menjerumuskan Anda gitu, supaya kita berkesadaran gitu ya. Saya tidak larang yang untuk beragama. Ya, saya juga masih beragama kok ya. Menurut keyakinan saya, ya saya masih yakin Tuhan itu ada. Itu dari sudut pandang keyakinan ya. Dari sudut pandang ilmiah beda lagi gitu ya. Jadi jangan dibetul-betulkan ya. Karena definisi keyakinan itu kita percaya suatu hal benar walaupun tidak terbukti secara ilmiah. Nah, kalau misalnya ada koruptor meyakini ya, kalau dia cium gelas misalnya nih ya, gue pengen cium gelas di gurun misalnya, atau di Arab misalnya, lalu dosa gue kehapus gitu. Apakah ini alasannya seorang koruptor itu makin semangat korupsi gitu? Ya, paling-paling gue nanti pergi ke Tanah Suci ya, dosa gue kehapus gitu. Ya, di penjara paling 2-3 tahun gitu. Apakah ini sudah diperhitungkan oleh para koruptor? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak berpihak di video ini ya. Dalam Kristen juga ada
Dulu sejarahnya ini surat penghapusan dosa ada dulu ya yang diprotes oleh Martin Luther ya. Ini menurut data guys ya, menurut fakta ya. Jadi bagi teman-teman Kristen jangan ngeyel ya, jangan ini dulu ya, jangan kamu tuh sesat, jangan seperti itu. Ini menurut data. Ya, cuma kita aja malas baca buku. Data ya, data yang ilmiah mengatakan Martin Luther menentang surat penebusan dosa. Jadi teman-teman Kristen jangan mabuk agama ya, harus mengakui ya. Teman-teman Kristen yang ada di luar negeri beda loh pemikirannya dengan warga Konoha. Kita jangan mabuk agama. Oh itu nggak benar, itu kan dibuat-buat. Oh itu karena pihak ketiga, jangan seperti itu ya. Kita harus mengakui ya. Orang Kristen sekarang ini sudah mulai dewasa dalam beragama. Jadi harus dewasa ya. Orang Kristen juga seperti itu, ada penebusan dosa kok ya. Jadi saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, baik Kristen maupun Muslim, saya nggak berpihak. Saya berpihak pada kejujuran ya. Ya, saya berpihak pada data ilmiah yang sebenarnya. Ya, karena kebenaran itu adalah pahit gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang memutuskan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.